Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Abdilah Setiawan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai lambang gerakan pramuka dalam bab 2 ya. Oke, lambang gerakan pramuka berbentuk tunas kelapa yang diciptakan oleh Kak Sunarjo Atmodipuro. Kak Sunarjo sendiri lahir pada tanggal 29 Februari 1909 di Blora dan meninggal pada tanggal 31 Mei tahun 1979. Lambang gerakan pramuka memiliki banyak arti dan banyak kiasan. Di antaranya yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Istilah cikal bakal Indonesia berarti penduduk asli pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah pramuka yang tumbuh itu mengiaskan bahwa setiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada buah nyiur dapat bertahan lama. Jadi diharapkan pramuka adalah seorang yang rohani dan jasmaninya sehat dan kuat dan ulet serta besar tekadnya. Yang ketiga, dan nyiur dapat tumbuh di mana saja, membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri dengan keadaan aslinya atau bisa beradaptasi dengan cepat. Kemudian selanjutnya adalah nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas, menandakan bahwasanya pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, cita-cita yang lurus, dan cita-cita yang harus memenuhi segala bentuk kebaikan dalam hidup. Kemudian selanjutnya adalah akar nyiur tumbuh kuat, berarti mengiaskan bahwasanya pramuka memiliki tekad dan keyakinan yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik. Ya. Kemudian nyiur adalah pohon yang serbaguna, menandakan bahwa pramuka adalah manusia yang berguna, manusia yang bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitar. Lanjut ke dalam lambang negara. Lambang negara Republik Indonesia memiliki lambang Garuda. Ya. Arti lambang yang pertama adalah perisai, paruh, sayap, ekor, dan cakar menggambarkan lambang tenaga pembangunan. Ya. Kemudian bulu sayap masing-masing 17 helai menandakan tanggal 17. Bulu ekor 8 helai menandakan bulan Agustus. Kemudian bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher 45 helai yang menggambarkan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam yang menggambarkan khatulistiwa. Ya. Kemudian pada perisai juga terdapat 5 buah ruang yang menggambarkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian lanjut ke dalam sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih memiliki warna merah dan putih yang diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Ya. Asalnya dari mitologi Austronesia mengenai Bunda Langit dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah tanah dan putih langit. Karena hal inilah maka warna merah putih kerap muncul dalam lambang-lambang Austronesia dari Tahiti, Indonesia sampai ke Madagaskar. Ya. Kemudian panji merah putih ini dikibarkan pada saat bala tentara Jayakatwang dari Gerang-Gerang ingin menyerang kerajaan Singasari. Ya. Dalam sejarah Indonesia terbukti bahwa bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang saat menyerang Singasari. Kemudian warna merah putih dalam upacara Hari Kebesaran Raja itu terdapat dalam buku karangannya Empuh Prapanca yang berjudul Negara Kertagama pada tahun 1350 hingga 1389. Menurut Prapanca, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta-kereta raja yang menghadiri hari kebesaran itu bermacam-macam. Antara lain kereta Raja Putri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah. Atas dasar uraian itu bahwa dalam kerajaan Majapahit warna merah dan putih merupakan warna yang dimuliakan. Ya. Pada waktu Perang Jawa 1825 hingga 1830, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian warna-warna yang dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan kemudian nasionalis di awal abad ke-20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda. Ya, dalam nasionalisme melawan Belanda. Ya, bendera merah dan putih digunakan untuk pertama kali di Jawa pada tahun 1928. Di bawah pemerintahan kolonialisme, bendera itu dilarang digunakan sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan diumumkan dan resmi digunakan, sejak itu pula dikibarkan bendera merah putih.
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Kemudian pertama kalinya secara resmi bendera kebangsaan merah putih berkibar di bumi Indonesia merdeka dikibarkan oleh Latif Hendaningrat dan Suhut. Bendera tersebut merupakan hasil jahitan dari Ibu Fatmawati Soekarno, dan selanjutnya bendera inilah yang disebut sebagai bendera pusaka. Kemudian bendera merah putih memiliki artinya tersendiri, yaitu memiliki makna filosofis merah. Merah berarti keberanian dan putih sebagai kesucian. Warna merah ini mirip dengan gula Jawa. Warna putih ini mirip dengan nasi. Sehingga dalam tradisi Jawa bahwa setiap bayi yang lahir atau sedang mengandung gitu harus menyiapkan yang namanya bubur merah putih atau bubur bayi. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang Jawa percaya bahwasanya merah putih adalah asal muasal dari bayi, asal muasal dari kehidupan. Yaitu diantaranya merah berasal dari darah ibunda ketika melahirkan, dan putih adalah sebagai perlambang ayah yang ditanam di gua gerabah. Ya, kita lahir, kita terbentuk dari merah dan putih. Kita dikandung dari merah dan putih. Kita hidup dari merah dan putih. Maka merah putih terdapat dalam semua aspek kehidupan kita, dari semenjak diciptakannya kita atau dibuatnya kita hingga lahir ke dunia dan hingga kita meninggal pun menjadi merah dan putih, merah tanah dan putih kain kafan. Ya. Kemudian setelah itu ada larangan-larangan dalam memperlakukan bendera merah putih atau bendera pusaka, yaitu diantaranya merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan masuk menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bangsa dan negara. Ya. Kemudian memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial itu tidak boleh. Ya. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut atau kusam itu tidak boleh. Ya. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman, anak dari Sersan Institut Masnen Sastro Suharjo Supratman. W.G. Rudolf Supratman adalah seorang guru dan wartawan surat kabar kaum muda, ya. Dan ia juga pengarang buku lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada tanggal 20 Oktober 1928 ketika dilaksanakan Sumpah Pemuda. Sejak itu dan selama Perang Kemerdekaan, lagu Indonesia sering diperdendangkan atau sering diperdengarkan sebagai pendorong semangat perjuangan anak bangsa. Oke. Sebegitu saja materi saya mengenai bab 2, mengenai sejarah-sejarah merah putih, lambang tunas kelapa, lambang negara, dan lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan di materi selanjutnya mengenai keanggotaan, ya. Terima kasih. Salam Pramuka.